Will versus be going to. Will versus be going to memiliki arti yang sama, yaitu akan. Namun, apa sih perbedaan dan juga bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat penjelasannya di sini. Untuk akan yang menggunakan kata will, maka tingkat akan dilakukan kegiatannya itu kurang lebih hanya 50% saja. Ya, bisa dikatakan hanya sebagai basa-basi ataupun spontanitas. Sedangkan untuk akan yang menggunakan kata be going to, tingkat akan dilakukan kegiatannya itu ini hampir 95%. Atau bisa dikatakan lebih niat daripada akan yang menggunakan kata will. Dan untuk struktur gramatikal penulisannya, di sini ada be going to. Untuk be-nya itu, kata be tidak kita tuliskan be, namun kita ganti dengan am, is, atau juga are. Tergantung dari siapakah subjeknya. For example, kita punya beberapa kalimat di sini untuk perbandingkan. Mari kita bandingkan dengan kata yang ini dan juga yang ini. Yang pertama ada kata I will go to Bali. Saya akan pergi ke Bali dengan I am going to go. Nah, maka I am going to di sini akan, kemudian ketemu dengan go, maka pergi. Ya, memiliki arti dan makna yang sama-sama akan pergi. Namun perbedaannya, kalau untuk akan yang ini bisa dikatakan mungkin hanya sekedar basa-basi ataupun spontanitas. Kemana kamu nanti akan liburan? Oh, saya akan pergi ke Bali. Namun ketika kamu mengatakannya dengan I'm going to go to Bali, maka tingkat akannya di sini itu dia sudah mempersiapkan untuk menabung, dia kemudian juga sudah mempersiapkan untuk baju-bajunya, jadi lebih niat akan dengan kata be going to. Yaitu makna perbedaannya di situ. Kemudian untuk yang kedua ada kata she will buy a Terios car. Ya, mungkin dia agak sedikit sedang halu atau ya hanya spontanitas saja. Namun untuk yang she is going to buy to Terios car yang ini sama kasusnya, membelinya itu sudah diniatkan. Dia sudah menabung selama kurang lebih mungkin 10 tahun. Ya, dia menyisakan gaji-gajinya untuk akan membeli mobil Terios. Jadi tingkat akan membelinya itu lebih niat daripada akan yang menggunakan kata will. Dan hati-hati penulisan be going to di sini. Yuk kita bandingkan dengan kata yang terakhir di sini. Karena be going to ini hampir mirip dengan kata sedang pergi di present continuous. Nah, bagaimana cara menganalisanya agar kita tidak salah paham? Kita lihat di sini ada kalimat they are going to Bali. They are going to Bali. Apakah di sini artinya akan atau sedang pergi? Ya, apakah di sini artinya akan atau sedang pergi? Untuk menentukannya, maka lihatlah kata selanjutnya. Kalau misalkan dia memiliki arti akan, maka harusnya setelah going di sini harus bertemu dengan verb 1 sesuai dengan rumusnya. Namun di sini setelah going ternyata dia ketemu to, kemudian ada nama benda. Ya, maka bisa dipastikan ini are going to-nya itu bukan akan. Namun ini memiliki arti sedang pergi. Ya, jadi untuk menentukannya apakah ini artinya akan atau sedang pergi, patokannya itu ada di kata to. Ketika setelah to bertemu dengan verb 1, contohnya ini adalah verb 1, maka going to-nya itu memiliki arti akan. Namun ketika setelah to dia bukan verb
seperti ini, Bali, maka bisa dipastikan ini bukan memiliki arti akan, namun artinya adalah sedang pergi.